Halo, selamat datang lagi di Beta Nerd. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat ringkasan materi tes wawasan kebangsaan. Dan pada kali ini kita akan fokus pada pembahasan bela negara. Anyway, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Next slide, kita akan masuk yang pertama, yaitu kita akan melihat dasar hukum bela negara. Dasar-dasar hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban bela negara adalah yang pertama, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, terdapat dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, terdapat dalam pasal 68 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, terdapat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002, yaitu tentang pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi yang perlu kita ingat di sini, dasar hukum bela negara itu ada 4, yaitu terdapat dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat yang ketiga, kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan yang terakhir, Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Berikutnya, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui ada 4 hal, yaitu yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan yang keempat ialah pengabdian sesuai dengan profesi. Selanjutnya kita akan lihat nilai-nilai bela negara. Untuk nilai-nilai bela negara ini meliputi yang pertama ialah cinta terhadap tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Dan yang kelima ialah memiliki kemampuan awal bela negara. Mari kita lihat nilai yang pertama, yaitu cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. Bangga dan cinta telah menjadi bagian dari NKRI sehingga dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Jadi secara singkat bisa kita katakan bahwa rasa cinta tanah air ini adalah perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara yang nanti diwujudkan dalam sikap rela berkorban. Kemudian yang kedua, nilai yang kedua ialah sadar berbangsa dan bernegara. Untuk kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki arti bahwa sebagai individu
kita hidup dan terkait dalam kaidah dan naungan NKRI, sehingga harus mempunyai sikap dan perilaku untuk bertindak dan rela berkorban demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Sadar berbangsa dan bernegara adalah bahwa kita hidup di bawah aturan NKRI, sehingga kita harus siap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Next, kita lihat nilai yang ketiga, yaitu yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara harus tertanam di dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Karena sebagai ideologi negara, nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, serta menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat. Jadi bisa kita katakan bahwa yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara ini adalah menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan cita-cita hidup dan juga pedoman hidup dalam bermasyarakat. Next, bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Rela berkorban demi bangsa dan negara adalah kerelaan berkorban dan mengabdi tanpa pamrih terhadap tanah air dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan NKRI. Jadi kalau bisa dibilang rasa berkorban ini adalah inti dari nilai-nilai bela negara, sehingga harusnya rasa rela berkorban menjadi fokus utama atau hal dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next, yang kelima ialah nilai, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan fisik dan psikis yang baik menjadi modal awal yang besar untuk melakukan bela negara. Kemampuan fisik meliputi kesehatan jasmani yang prima dan kemampuan melakukan tindakan fisik yang baik. Sementara kemampuan psikis meliputi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa dalam melakukan bela negara, maka dibutuhkan kemampuan fisik dan juga psikis. Tanpa kedua hal ini, maka kita tidak dapat secara penuh melaksanakan nilai-nilai bela negara. Berikutnya, kita akan melihat ancaman terhadap integrasi NKRI. Ancaman terhadap integrasi NKRI dapat berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Untuk ancaman militer ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, spionase, aksi terorisme, sabotase, dan pemberontakan bersenjata. Sedangkan ancaman non-militer ini adalah ancaman tidak menggunakan unsur-unsur senjata namun dapat membahayakan keutuhan NKRI. Oke, berikutnya di sini kita akan melihat definisi dari tiap ancaman militer. Yang pertama ialah ancaman agresi. Ini maksudnya adalah penggunaan atau pergerakan kekuatan militer bersenjata untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Yang kedua ialah spionase. Ini adalah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Yang ketiga ialah terorisme. Ini adalah aksi mengancam keselamatan bangsa yang dilakukan dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa prikemanusiaan. Yang keempat ialah ancaman sabotase. Ini adalah aksi tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana yang menyerang objek-objek vital nasional dan instalasi strategis. Yang kelima ialah pelanggaran wilayah. Ini adalah aksi memasuki atau menduduki wilayah NKRI yang dilakukan secara diam-diam dan secara langsung melanggar kedaulatan NKRI. Dan yang terakhir ialah pemberontakan bersenjata. Ini adalah ancaman pemberontakan yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Selanjutnya kita akan lihat sistem pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk sistem pertahanan negara, ini adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Jadi untuk sistem pertahanan negara atau SPN ini bersifat semesta dan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Dan juga dalam sistem pertahanan negara yang menjadi komponen utama adalah TNI. Kemudian nanti akan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang akan kita pelajari ada pada slide berikutnya. Oke, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Kita akan lihat komponen cadangan yaitu sumber daya nasional yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Sedangkan untuk komponen pendukung, ini adalah sumber daya nasional meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Kemudian berikutnya, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Jadi sudah jelas bahwa kita bisa lihat di sini komponen utama dari sistem pertahanan negara adalah TNI. Kemudian untuk komponen cadangan dan pendukung adalah masyarakat, SDA, dan juga SDB atau sumber daya buatan. Next, strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau biasanya disingkat dengan SISHANKAMRATA. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta memiliki ciri-ciri. Yang pertama ialah kerakyatan, kedua kemestaan, dan yang ketiga ialah kewilayahan. Untuk ciri yang pertama yaitu ciri kerakyatan, ini berarti orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri yang kedua yaitu ciri kesemestaan. Ini berarti seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Jadi yang harus kita ingat yaitu SISHANKAMRATA atau Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta ini memiliki ciri-ciri yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Oke, demikian video pembahasan kita kali ini terkait dengan tes wawasan kebangsaan dengan pembahasan kali ini tentang bela negara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan juga subscribe. Thank you for watching and then see you on the next video.